Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat ya. Baiklah anak-anakku sekalian, alhamdulillah kita masih diberi kesempatan pada hari ini untuk melakukan pembelajaran walaupun secara daring atau online. Sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita untuk membaca doa sebelum belajar. Kita baca bersama-sama doanya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dinah wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Baik anak-anakku sekalian, alhamdulillah tadi kita telah membaca doa sebelum belajar. Kita langsung saja masuk ke peta konsepnya. Kita akan belajar mengenai kehadiran Islam mendamaikan bumi Nusantara. Bagaimana Islam itu bisa mendamaikan bumi Nusantara? Nanti kita belajar bagaimana alur perjalanan dakwahnya. Kemudian, apa sih cara-cara yang digunakan para penyebar agama Islam di Nusantara? Lalu, ke kerajaan-kerajaan Islam di Nusantara. Kemudian yang terakhir ada mengambil hikmah kehadiran Islam mendamaikan bumi Nusantara. Langsung saja kepada pemateri pertama. Kita akan belajar mengenai alur perjalanan Islam di Nusantara. Indonesia merupakan negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia. Padahal jika kita melihat sejarah perkembangan agama Islam yang dibawa oleh Nabi, Indonesia itu tidak terlalu dikenal. Akan tetapi dengan kegigihan ulama dan dai menyebarkan ajaran agama Islam hingga sampai saat ini Nusantara menjadi pusat penyebaran agama Islam yang sangat pesat. Dan bagaimana alurnya? Sejak zaman prasejarah, Indonesia dikenal dengan pelayar-pelayar tangguh yang mengarungi lautan lepas. Menurut catatan sejarah, bahwa di Indonesia sebelum Masehi memang sudah ada pelayaran atau perdagangan yang menghubungkan antara Indonesia dengan daerah-daerah di Asia Tenggara. Wilayah Nusantara sebagai pusat perdagangan atau pelayaran yaitu tepatnya di daerah Malaka dan sekitarnya. Para ahli sejarah mengatakan bahwa Islam datang itu melalui jalur perdagangan. Pada saat itu, sebelum Islam datang, Nusantara agamanya atau dipengaruhi dengan agama Hindu dan Buddha. Pengaruh-pengaruh ajaran agama Hindu dan Buddha itu berpengaruh atau mempengaruhi pola pikir masyarakat Indonesia. Akan tetapi, pengaruh dari masuknya ajaran agama Islam lebih kuat daripada ajaran Hindu Buddha, sehingga Islam itu lebih cepat berkembang pada saat itu. Baik anak-anakku sekalian, jadi kapan sih Islam masuk ke Nusantara? Kita lanjut. Islam masuk ke Nusantara. Ada yang mengatakan pada abad ke-7 Masehi. Namun tepatnya Islam masuk ke Nusantara itu pada abad ke-13 Masehi dengan adanya pendirian kerajaan
yaitu Kerajaan Samudra Pasai yang berada di Aceh. Kita lanjut. Teori-teori datangnya Islam di Indonesia. Tadi kita belajar mengenai alurnya. Alurnya bagaimana Islam itu masuk ke Nusantara. Tadi Islam masuk ke Nusantara pada abad ke-7 Masehi dan 13 Masehi. Resminya pada 13 Masehi itu telah didirikannya Kerajaan Samudra Pasai sebagai bukti bahwa Islam itu telah masuk di Nusantara. Kemudian teori-teori apa saja yang Islam di Indonesia, datangnya Islam di Indonesia? Yang pertama, teori Mekah. Apa itu teori Mekah? Teori Mekah adalah proses masuknya Islam itu langsung dari Mekah atau Arab yang terjadi pada tahun pertama Hijriah atau 7 Masehi. Jadi, teori Mekah mengatakan bahwa proses masuknya Islam ke Nusantara itu dari Mekahnya langsung. Dari para mubalik, para ulama, para nabi yang keturunan Rasulullah dengan nama yang berawalan Syarif atau Syarifah yang menyebarkan ajaran agama Islam melalui perdagangan. Mengapa mereka mau berdakwah di Nusantara? Karena itu, mereka ingin menyebarkan ajaran agama Islam itu sebagai motivasi mereka. Bukan hanya mereka berdagang, melainkan mereka lebih memotivasi diri mereka dalam penyebaran ajaran agama Islam di Nusantara. Kemudian yang kedua, ada teori Gujarat. Apa itu teori Gujarat? Nah, teori Gujarat itu mengatakan bahwa kedatangan Islam ke Indonesia berasal dari Gujarat pada abad ke-7 Hijriah atau abad ke-13 Masehi. Teori Gujarat ini dari India. Gujarat adalah wilayah laut India yang berdekatan dengan Laut Arab. Menurut teori ini, yang menyebarkan ajaran agama Islam bukanlah orang Arab, melainkan orang Gujarat yang telah memeluk ajaran agama Islam. Kemudian selanjutnya, teori yang ketiga adalah teori Persia. Apa itu teori Persia? Teori Persia mengatakan Islam datang ke Indonesia berasal dari daerah Persia atau Parsi yang sekarang disebut dengan Iran. Sebagai buktinya, ada kesamaan tradisi, yaitu tradisi merayakan 10 Muharram atau Asyura. Jadi teori Persia ini datangnya dari Iran yang ditandai dengan adanya kesamaan budaya pada saat itu. Hingga saat ini budaya tersebut masih dilaksanakan, yaitu tradisi merayakan 10 Muharram atau Asyura. Kemudian yang keempat, teori Cina. Islam datang ke Indonesia berasal dari pedagang Cina. Teori tersebut mengatakan seperti itu dan buktinya adalah raja Islam pertama di Pulau Jawa, yaitu Raden Patah yang merupakan keturunan Cina dari Bintoro, Demak. Baik anak-anakku sekalian, itulah tadi 4 teori datangnya Islam di Indonesia. Keempatnya itu memiliki kelemahan dan kelebihannya masing-masing. Tidak ada kemutlakan dan kejelasan dari teori-teori tersebut. Akan tetapi, teori-teori tersebut dapat menambah wawasan kita untuk belajar tentang sejarah. Kita lanjut.
Golongan penyebar Islam di Indonesia. Kita tadi sudah membahas tentang alur perjalanan dakwah Islam di Indonesia. Kemudian teori apa saja dan kapan Islam masuk ke Indonesia. Lalu siapa sih yang menyebarkan ajaran Islam di Nusantara, itu siapa? Dibagi menjadi beberapa golongan. Yang pertama ada pedagang, yang telah Ibu tadi jelaskan bahwa pedagang adalah orang yang menyebarkan ajaran agama Islam sambil berdagang, atau dia berdagang sambil berdakwah. Kemudian ada mubalik. Ini siapa nih? Ini adalah gambar mubalik atas nama almarhum Ustadz Yusuf Mansur. Apa sih mubalik? Ada yang tahu nggak? Mubalik adalah orang yang menyebarkan ajaran agama Islam kepada orang lain. Itu disebut mubalik. Kemudian yang ketiga ada sufi. Sufi. Ada yang tahu nggak sufi? Sufi adalah orang ahli tasawuf. Orang yang ahli tasawuf. Kalau mubalik tadi adalah orang yang menyebarkan ajaran agama Islam kepada orang lain, itu disebut mubalik. Sedangkan sufi adalah orang ahli dalam tasawuf. Kemudian yang terakhir ada wali. Wali adalah penyebar Islam di Indonesia. Adapun yang paling terkenal wali biasanya adalah Wali Songo atau 9 wali. Siapa 9 wali itu? Yang pertama ada Sunan Gresik. Sunan Gresik biasa dipanggil juga dengan Maulana Malik Ibrahim yang berada di Leran Gresik. Yang kedua ada Sunan Ampel, dipanggil juga sebagai Raden Rahmat, yang berkedudukan di Ampel atau di Surabaya. Yang ketiga ada Sunan Bonang. Sunan Bonang disebut juga sebagai Raden Maulana Magdum Ibrahim, yaitu anak dari Sunan Ampel atau Raden Rahmat, yang berkedudukan di Bontang dekat Tuban. Kemudian yang keempat ada Sunan Giri. Sunan Giri disebut juga sebagai Raden Paku. Nama aslinya adalah Raden Paku, sedangkan sebutan lainnya Sunan Giri itu adalah Sultan Abdul Fakih atau Prabu Satmata yang berkedudukan di Bukit Giri dekat Gresik. Kemudian yang kelima ada Sunan Derajat. Sunan Derajat disebut juga sebagai Syarifuddin, yang juga anak dari Sunan Ampel atau Raden Rahmat yang berkedudukan di Derajat dekat Sedayu atau Surabaya. Kemudian yang keenam ada Sunan Gunung Jati. Sunan Gunung Jati disebut juga sebagai Syarif Hidayat. Salahnya. Betul ya? Sunan Gunung Jati disebut juga sebagai Syarif Hidayatullah atau Syekh Narullah yang berasal dari Persia sebelah utara Aceh dan berkedudukan di Gunung Jati, Cirebon. Kemudian yang ketujuh ada Sunan Kudus. Sunan Kudus disebut juga sebagai Fajar Shodiq yang merupakan putra dari Raden Utsman Haji yang berkedudukan di Kudus. Kemudian yang kedelapan ada Sunan Kalijaga. Sunan Kalijaga nama aslinya adalah Mas Syahid.
Beliau merupakan putra dari Tumenggung Wilatikta, Bupati Tuban yang berkedudukan di Tadilangu, Demak. Kemudian yang terakhir, yaitu yang ke-9, Sunan Muria. Ini adalah Sunan terakhir Wali Songo. Sunan Muria atau Raden Umar Said yang merupakan anak dari Sunan Kalijaga yang berkedudukan di Gunung Muria Takus. Sunan Muria merupakan anak dari Sunan Kalijaga. Sunan Muria disebut juga sebagai Raden Umar Said yang berkedudukan di Kudus atau di Demak. Di Murianya. Sunan Muria disebut juga sebagai Raden Umar Said yang merupakan anak dari Sunan Kalijaga yang berkedudukan di Muria atau di Kudus. Itulah tadi ke-9 Wali Songo yang menyebarkan ajaran agama Islam di tanah Jawa. Baik anak-anakku sekalian, kita lanjut ke cara-cara dakwah Nusantara. Tadi kita sudah membahas tentang pelopornya, siapa saja yang menyebarkan ajaran agama Islam di Nusantara. Lalu sekarang bagaimana cara-cara dakwah para dai atau mubalik di Nusantara? Yaitu yang pertama, melalui perdagangan. Proses penyebaran ajaran agama Islam di Nusantara disebarkan oleh pedagang Muslim dari abad ke-7 Masehi hingga ke abad ke-16 Masehi. Para pedagang tersebut berasal dari negara Arab, India, dan Persia. Jalur perdagangan tersebut menghubungkan antara negara Asia Timur, Asia Utara, dan Asia Tenggara. Jalur perdagangan saat itu menghubungkan antara Asia Barat, Asia Timur, dan Asia Tenggara. Para pedagang Muslim mengambil kesempatan tersebut untuk menyebarkan atau berdakwah di Nusantara. Mengapa? Karena mereka memiliki akhlak yang baik, akhlak yang mulia, jujur, sehingga penduduk atau pribumi masyarakat tersebut itu berbondong-bondong untuk masuk Islam. Dengan sukarela dia mau mengikuti ajaran agama Islam yang telah disampaikan oleh para pedagang Islam tersebut. Kemudian yang selanjutnya ada perkawinan. Para pedagang itu mereka ada yang menikahi yang terutama itu para putri raja atau putri kerajaan, sehingga mereka dari pernikahan itu banyak masuklah raja-raja ke menganut ajaran agama Islam. Yang tadinya itu mereka nyebarin ajaran agama Islam melalui perdagangan sehingga mereka diterima dengan sangat baik. Kemudian mereka menikah di situ bersama pribumi, terutama para putri kerajaan. Kemudian mereka memiliki keturunan-keturunan sehingga keturunan-keturunan mereka itu masuk ke Islam. Sehingga para pedagang tersebut menetap di Nusantara dan membentuk sebuah kampung Islam yang disebut dengan Pejokan. Pejokan adalah perkampungan Islam. Kemudian yang selanjutnya ada pendidikan. Para mubalik mendirikan lembaga pendidikan Islam. Lembaga pendidikan Islam yang didirikan oleh mubalik pada setiap daerah itu memiliki nama yang berbeda-beda. Contohnya pada daerah Aceh yang disebut dengan Meunasah. Kemudian ada juga yang disebut dengan Dayah dan
Tangkang. Kemudian ada juga yang di Sumatera Barat, lembaga pendidikannya disebut dengan surau. Sedangkan yang di Kalimantan, lembaga pendidikannya pada saat itu disebut dengan langgar. Sedangkan yang di Jawa, lembaga pendidikannya disebut sebagai pondok pesantren. Yang pada sampai saat ini, pondok pesantren menjadi tempat favorit para santri-santriwan santriwati untuk mencari ilmu ajaran agama Islam. Di pondok pesantrenlah di sana tempatnya para santri untuk mencari ilmu kepada para kiai yang jauh-jauh dari kampung pergi ke pondok, tinggalnya di asrama atau perpondokan dalam jangka waktu tertentu sampai habis masanya pada kelas tersebut, lalu mereka pulang ke kampung halaman. Begitulah Islam selalu tersebar, sehingga di daerah pelosok-pelosok terpencil Islam pun menyebar dengan sangat luas. Mengapa? Karena adanya pondok tersebut. Seperti itu. Kemudian selanjutnya ada hubungan sosial. Para mubalik yang telah menetap di Nusantara itu mereka mudah bergaul atau mudah berhubungan sosial pada penduduk desa tersebut, desa atau tempat tersebut, yang mana mereka itu sangat ramah, sopan santun, jujur, sehingga para penduduk itu nyaman juga mereka untuk berhubungan dengan mereka, sehingga dalam kesempatan itu mereka menyampaikan ajaran agama Islam kepada mereka dengan tidak ada tanpa paksaan, atau tidak ada menyakiti siapapun, atau tidak ada mereka merugikan pada ajaran agama lain, karena mereka penyebarannya dengan secara damai, terbuka, seperti itu. Mereka berbaurnya seperti apa? Mereka membantu juga dalam kegiatan-kegiatan rutin seperti gotong royong, bersih desa, dan lain sebagainya. Kemudian yang selanjutnya ada kesenian. Sebelum Islam masuk ke Nusantara, ajaran atau tradisi Hindu dan Buddha telah mengakar dalam di tengah-tengah masyarakat. Jadi bagaimana? Bukannya dihilangkan, bukan, tapi malah itu menjadi kesempatan sebagai sarana dakwah. Seperti apa? Misalnya pada kesenian wayang kulit, pada seni tari, seni pahat, seni ukir, seperti itu. Itu menjadi sebuah sarana atau asimilasi antara kesenian dengan ajaran agama Islam. Yang aslinya wayang tadi adalah cerita dari Mahabharata dan Ramayana, kemudian dimasukkannya sedikit demi sedikit dalam tradisi tersebut tentang ajaran agama Islam, sehingga para masyarakat itu yang menonton ada sebuah ketertarikan, yang mana mereka nanti tidak ada paksaan sama sekali, sehingga mereka itu dengan senang hati untuk mengikuti ajaran agama Islam, karena tidak ada suatu paksaan atau desakan pada siapapun. Itulah tadi telah kita pelajari dari alur perjalanan dakwah Islam di Nusantara, kemudian pada tahun berapa ke tahun berapa, ada masih ingat nggak? Islam masuk ke Nusantara pada abad ke-7 Masehi atau 13 Masehi. Nah, 13 Masehi itu mengapa Islam disebut datangnya pada tahun 13 Masehi? Karena dengan didirikannya sebuah kerajaan Islam pertama, yaitu kerajaan Samudra Pasai. Kemudian siapa pelopornya Islam masuk ke Nusantara. Tadi ada pedagang yang pertama,
kedua mubalik, yang ketiga sufi, dan yang terakhir keempat para wali. Kemudian adanya teori-teori masuknya Islam ke Indonesia itu ada 4. Masih ingat nggak tadi? Yang pertama ada teori Mekkah yang mengatakan bahwa Islam masuk ke Indonesia itu dari Mekkahnya, langsung dari Arab. Yang kedua teori Gujarat yang mengatakan bahwa Islam datang dari pedagang Gujarat yang dari India, dekatnya dengan India atau dekat dengan Laut Arab, yang mana orang Gujarat itu adalah pedagang yang telah masuk Islam. Dan yang ketiga ada teori Persia atau teori dari Iran. Dan yang terakhir itu teori dari Cina. Setelah teori tadi, kita masuk ke cara dakwahnya. Cara dakwahnya tadi ini telah Ibu jelaskan, yaitu ada perdagangan, perkawinan, pendidikan, hubungan sosial, dan kesenian. Mungkin cukup sekian yang telah Ibu sampaikan. Tolong diingat kembali apa yang telah Ibu sampaikan, karena ini memang sangat sulit untuk memahami karena kita hanya bertatap seperti ini. Andai kita bertemu langsung, semoga nanti apa yang telah Ibu sampaikan dapat bermanfaat di dunia dan di akhirat. Jaga juga protokol kesehatannya dimanapun kalian berada. Selalu cuci tangan, gunakan masker, dan jaga jarak. Mungkin cukup sekian. Allahumma fiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.